Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Al-Kifli dari SMA Negeri 1 Pasangkayu. Pada kesempatan kali ini saya sangat mendukung mosi kita, yaitu Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Apatisme politik, baik di negara yang sudah mapan dengan demokrasi maupun yang masih dalam proses konsolidasi seperti Indonesia, jelas tidak menguntungkan. Dalam konteks Indonesia, apatisme politik dapat mengakibatkan kian terbengkalainya agenda-agenda konsolidasi demokrasi, seperti pemberdayaan peranata dan institusi demokrasi semacam partai politik, lembaga perwakilan rakyat. Jika agenda-agenda ini terlantar, bisa dipastikan konsolidasi demokrasi di negara ini tidak bakal pernah berakhir. Sebaliknya, yang harus berkelanjutan adalah kerancuan, anomali, dan kekisruan politik yang menghambat akselerasi Indonesia menjadi sebuah negara yang bermartabat dan disegani negara-negara lain. Apatis terhadap politik, contohnya saja masih banyak generasi muda yang acuh tak acuh dalam politik dengan memutuskan untuk golput. Hal ini berarti mereka enggan untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik di Indonesia. Padahal satu suara saja dapat menentukan nasib bangsa ke depannya. Hal ini terjadi karena kaum muda masih menilai politik itu rebutan kekuasaan, urusan orang tua, korupsi, janji-janji politik, sehingga mereka enggan untuk masuk ke dunia politik. Nah, ada tiga alasan pokok yang membuat orang-orang itu enggan atau tidak mau berpartisipasi dalam politik. Yang pertama, karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivis politik. Orang beranggapan jika aktivitas politik merupakan ancaman untuk kehidupannya. Yang kedua, karena anggapan orang-orang ketika berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan hal yang sia-sia. Berpartisipasinya atau tidak berpartisipasi dalam politik itu tidak memiliki dampak apa-apa terhadap politik tersebut. Yang ketiga, tidak adanya ketertarikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Bahkan, politik bukan hal yang harus ditekuni sehingga mereka memilih untuk mencari hal-hal yang lain dibanding masuk ke dunia politik. Nah, kita bisa saja untuk memilih untuk acuh tak acuh terhadap politik, tapi politik yang akan mengatur hidup kita, semua politik yang akan mengatur hidup kita justru tidak masuk akal lagi jika kita tidak memberikan suara kepada politik, tapi justru orang yang terpilih adalah orang yang bukan kita inginkan, tapi mereka yang terpilih. Itu akan juga membuat orang-orang banyak mengeluh karena kenapa orang yang tidak sesuai dengan pilihannya, padahal mereka sendiri yang acuh tak acuh terhadap politik. Jadi saran saya agar untuk anak-anak muda itu agar lebih mengetahui dalam lagi tentang bagaimana berpolitik, bagaimana menjadi pemilih yang baik. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Al-Kifli dari SMA Negeri 1 Pasangkayu. Pada kesempatan kali ini saya sangat tidak setuju dengan mosi yang diberikan, yaitu uji kelayakan memiliki anak. Saya sangat tidak setuju dengan argumen yang pemerintah sampaikan, di mana orang tua harus melakukan uji kelayakan anak sebelum memiliki anak. Karena menurut saya, yang pertama, tim pemerintah mengatakan bahwa mewajibkan orang tua yang ingin memiliki anak untuk mengikuti tes sebagai syarat mereka memiliki anak. Sedangkan orang yang sudah menikah adalah orang yang sudah berhak mempunyai anak, yang berarti tim pemerintah telah melanggar hak asasi manusia. Dan bagaimana orang tua yang telah menikah tapi selama mengikuti uji kelayakan memiliki anak, mereka tidak lolos sampai masa produktifnya habis, terutama bagi yang wanita. Sedangkan orang yang tidak mengikuti tes saja belum tentu mendapatkan anak, apalagi dibebankan untuk mengikuti tes kelayakan memiliki anak. Dan bagaimana untuk orang yang sudah mengikuti tes tapi tak kunjung memiliki anak? Sama saja kita membuang-buang dana, tenaga, dan waktu. Yang kedua, tim pemerintah mengatakan bahwa orang tua adalah pendidikan bagi anak. Namun tak sedikit juga anak yang orang tuanya seorang psikologi, seorang yang berilmu, yang bisa dikatakan mereka sudah berhak memiliki anak, tapi anaknya hamil di luar nikah, melakukan hal yang tidak baik. Dan bisa kita bandingkan, ada juga anak yang berasal dari orang
tua yang keras, orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan baik, tapi anaknya tetap dapat berprestasi di sekolah sebagai anak yang aktif bersosialisasi. Dan dapat kita simpulkan, di luar dari pendidikan pertama seorang anak, ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak tersebut. Yang pertama, faktor lingkungan yang mereka ikuti. Sebagaimana anak harus pintar-pintar mencari teman, mencari pergaulan untuk masa depannya yang lebih bagus. Yang kedua, di sekolah juga kita mempunyai guru atau orang yang dapat mengajarkan kita untuk beretitude, untuk berperilaku baik, dan untuk memanusiakan manusia. Nah, itu saja argumen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.